Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu ilmu biologi, yakni pengelompokan tanaman dikotil dan monokotil, sebagai hasil dari ujian praktek ilmu pengetahuan alam. Ternyata, tumbuhan dikotil dan monokotil itu memiliki sangat banyak perbedaan ciri-ciri. Oleh karena itu, saya akan memaparkan penjelasan mengenai kedua hal tersebut beserta contoh. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki dua kotiledon, memiliki tulang daun yang bentuk menyirip, batang tersusun atas lingkaran, bunga yang dimiliki terdiri dari 2, 4, 5, dan kelipatannya. Akar yang dimilikinya berbentuk tunggang. Contoh yang pertama adalah tumbuhan pepaya. Pepaya termasuk tumbuhan dikotil. Hal ini terlihat dari biji pepaya yang berbelah saat membentuk tunas, batang pepaya yang bercabang, dan akar pepaya yang berupa akar tunggang. Percabangan di batang pepaya dimungkinkan karena adanya kambium di batang pepaya. Sebagai tanaman dikotil, bunga pepaya memiliki kelopak sebanyak 5 helai. Pepaya memiliki daun yang bercabang, yang teratur secara spiral, terbatas pada bagian atas batang. Daun pepaya memiliki pola yang berbentuk seperti jaring. Buah pepaya berwarna orange di bagian dalamnya dan terasa lembut. Yang kedua adalah belimbing. Belimbing memiliki akar berupa tunggang. Batangnya berkayu keras, bercabang berkambium. Susunan pembuluh angkutnya teratur. Kulit batang berwarna coklat tua dengan tekstur sedikit kasar. Dapat dilihat dalam gambar, daunnya berupa daun majemuk dengan pertulangan daun menyirip. Bunganya dilengkapi dengan kelopak dan mahkota bunga yang berjumlah 5 dan berwarna ungu dengan ukuran yang kecil. Bijinya berkeping 2, berada di dalam buah. Yang ketiga adalah jambu biji. Jambu biji memiliki akar tunggang, memiliki bentuk tulang daun menyirip, batang berbentuk silinder, permukaan yang licin, dan kulit biasanya melepas. Jambu biji memiliki batang berwarna coklat tua. Jambu biji memiliki buah berbentuk bulat, dagingnya berwarna merah muda, dan kulitnya terlihat mengkilap. Permukaan buah jambu biji licin dan halus. Bijinya berbentuk kecil, terkumpul pada bagian tengah daging buah. Yang keempat adalah pohon kelor. Pohon kelor memiliki ciri batang berkayu, tegak, dan berwarna putih kotor. Pohon kelor memiliki kulit batang yang tipis dengan permukaan yang kasar. Percabangan batang pohon kelor termasuk percabangan simpodial dengan arah cabang yang tegak atau miring, dan pertumbuhan batangnya cenderung lurus dan memanjang. Daun pohon kelor berbentuk bulat, telur, dan ukurannya yang kecil, termasuk tipe daun majemuk bertangkai panjang yang tersusun selang-seling, dan anak daunnya berjumlah ganjil. Pada saat muda, daun kelor berwarna hijau muda. Daun kelor muda paling cocok dikonsumsi sebagai sayur atau diolah menjadi obat. Pohon kelor memiliki bunga berwarna putih kekuningan dengan tuduh pelepah bunga berwarna hijau. Bunga daun kelor muncul sepanjang tahun dan memiliki wangi yang khas dan terbak. Buah kelor berbentuk memanjang sekitar 20-60 cm. Biasanya, orang-orang menyebut buah kelor sebagai kelentang. Kelentang berwarna hijau yang masih muda dan berbuah menjadi coklat saat matang.
Biji pohon kelor berwarna coklat kehitaman dan berbentuk bulat. Biji pohon kelor baru akan berbuah setelah berusia sekitar 12-18 bulan. Terakhir, pohon kelor termasuk tanaman yang memiliki akar tunggang. Akar pohon kelor berwarna putih membesar seperti akar lobak. Yang kelima adalah cabai. Cabai termasuk tanaman dikotil dengan daun menyirip, akar serabut, dan memiliki kambium. Cabai memiliki batang bercabang, seperti yang dapat dilihat dalam gambar. Yang terakhir dalam contoh tanaman dikotil adalah tomat. Tanaman tomat memiliki sistem perakaran, yaitu akar tunggang. Tanaman tomat mempunyai definisi batang berwarna hijau dengan bentuk segi 4 sampai dengan bulat. Ketika tanaman masih muda, batang tersebut bertekstur lunak, tetapi setelah tua akan menjadi keras. Tanaman tomat memiliki daun berbentuk oval, dan pada bagian tepi daun terdapat gerigi yang membentuk celah yang menyirip agak melengkung masuk. Daun tanaman tomat berwarna hijau. Daun ini merupakan daun majemuk ganjil dengan jumlah 5 sampai dengan 7. Tanaman tomat mempunyai pengertian bunga yang ukurannya kecil, dengan diameter kurang lebih 2 cm dan warnanya kuning agak cerah. Jumlah kelopak bunga yaitu 5 buah yang berwarna hijau dan ada di bagian bawah atau pangkal bunga. Tanaman tomat memiliki bentuk yang bervariasi, tergantung dari jenis dan varietasnya. Ada buah tomat yang berbentuk bulat, bulat telur, ataupun oval, agak bulat, agak lonjong, serta bulat persegi. Tanaman tomat memiliki hati biji yang berbentuk pipih, berbulu, dan berwarna putih kekuningan, serta coklat muda. Panjang biji tersebut sekitar 3 sampai dengan 5 mm dengan lebar 2 sampai 4 mm. Biji tomat saling melekat yang diselimuti oleh daging buah serta tersusun mengelompok dengan dibatasi oleh daging buah. Pembahasan tumbuhan dikotil telah berakhir. Kini kita akan masuk dalam pembahasan tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki satu kotiledon, memiliki tulang daun yang sejajar ataupun melengkung. Berkas pengangkutnya tersebar di seluruh bagian dan juga memiliki akar yang berbentuk serabut. Contoh tumbuhan monokotil yang pertama adalah padi. Padi memiliki akar serabut, batang yang sangat pendek, struktur menyerupai batang, terbentuk dari rangkaian pelupa daun yang saling menopang. Tanaman padi memiliki daun sempurna dengan pelupa regak. Daunnya berbentuk lancet, warnanya hijau muda hingga hijau tua. Padi berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bunga tanaman padi tersusun majemuk. Yang kedua adalah pohon palem. Pohon palem memiliki batang yang jarang bercabang dan tumbuh tegak ke atas. Pohon palem memiliki akar yang tumbuh dari pangkal batangnya, berbentuk silinder, kurang bercabang, dan masif. Batang pohon palem umumnya beruas-ruas dan tidak memiliki kambium sejati. Daunnya termasuk daun majemuk dan tersusun menyirip tunggal. Pohon palem memiliki bunga yang tersusun dalam karangan yang dalam kondisi masih muda dilindungi oleh segudung bunga. Buahnya biasanya memiliki kulit luar yang relatif tebal yang menutupi bagian dalam mesokarpium yang berair atau berserat.
Biji dilindungi oleh lapisan buah bagian dalam endokarpium yang keras dan berkayu. Di dalam batok terdapat biji yang ketika buah masih cair dan berangsur-angsur membentuk endapan yang semakin lama semakin mengeras. Yang ketiga adalah tanaman jagung. Biji tanaman jagung berkeping tunggal. Tanaman jagung memiliki akar serabut dan dapat tumbuh sekitar 2 cm lebih. Saat tumbuh dewasa, tanaman ini akan muncul akar adventif. Batang tanaman jagung berbentuk tegak lurus dengan batang beruas-ruas. Daun dari tanaman jagung bentuk yang memanjang dan sejajar dengan ibu tulang daun. Memiliki permukaan licin dan berbulu. Tanaman jagung memiliki bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Yang keempat adalah pohon kelapa. Pohon kelapa terdiri dari batang tunggal, akar berbentuk serabut, dan struktur yang tebal dan berkayu, berkerumun, membentuk bonggol. Batang pohon kelapa beruas dan bila pohon sudah tua, ruas-ruas tersebut akan berkurang. Batang kelapa merupakan jenis kayu yang cukup kuat, tapi sayangnya kurang baik untuk bangunan. Daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan menyirip. Bunga pohon kelapa majemuk dan terletak pada rangkaian yang dilindungi oleh braktea. Bunga terdiri dari bunga jantan dan betina. Bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari pangkal. Buah kelapa umumnya besar, dengan diameter sekitar 10-20 cm, bahkan bisa lebih. Warna buah kelapa tergantung dari jenis pohonnya, bisa berwarna kuning atau hijau. Untuk buah yang sudah tua akan berubah menjadi warna coklat. Yang kelima adalah tanaman jahe. Sistem perakaran tanaman jahe yaitu adalah akar tunggal yang akan semakin tumbuh berkembang seiring bertambahnya umur tanaman, yang kemudian akan membentuk rimpang serta tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Tunas tersebut akan tumbuh di bagian atas rimpang, sedangkan akarnya tumbuh di bagian bawah rimpang. Pada dasarnya, definisi batang tanaman jahe merupakan batang semu yang dapat mencapai tinggi 30 sampai dengan 100 cm. Ini tersusun atas seludang-seludang dan pelepah daun yang saling menutupi hingga tampak seperti batang yang tumbuh tegak lurus, berbentuk bulat, pipih, tidak bercabang. Tanaman jahe memiliki daun menyirip 23 mm dan lebar 8 hingga 15 mm. Tangkai daun jahe berbulu halus. Tanaman jahe memiliki makna bunga yang terletak pada ketiak daun pelindung. Bentuk bunga bervariasi, ada yang panjang, bulat oval, lonjong, runcing, ataupun tumpul. Ukuran panjang bunga sekitar 2-2,5 cm dan lebar 1-1,5 cm. Warna bunga hijau kekuningan. Dan yang terakhir adalah terong. Terong memiliki akar tunggang. Terong juga memiliki batang bercabang, daunnya yang menyirip, dan bunga kelipatan 5, serta biji berkeping 2. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesailah sudah materi yang dibahas. Semoga seluruh pendengar mendapat manfaat dari apa yang telah dibahas. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.